Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sedulur batiniah. Jadi alhamdulillah bisa ketemu lagi bersama saya Cak Gondrong di channel Batiniah ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas amalan silat kodam macan putih atau silat harimau. Untuk amalan ini semula jadi tanpa puasa, tanpa tirakat ya para sedulur semua. Jadi jika para sedulur semua sudah mampu menguasai ajian silat harimau putih atau kodam macan putih ini, maka ketika misal sedulur lagi apes di jalan, dibegal atau dirampok, atau ada yang ingin berniat jahat, maka insya Allah sedulur tidak perlu membaca doanya lagi, tidak perlu membaca amalannya lagi. Insya Allah tubuh sedulur akan refleks, langsung bergerak sendiri, layaknya sedulur menjadi seorang pesilat yang memang sudah ahli dalam bidangnya. Maka insya Allah sedulur akan selamat. Bukan saya, bukan amalan, bukan silat yang menyelamatkan, tapi Allah. Namun kita di sini menggunakan perantara. Namun untuk seperti itu para sedulur semua perlu mengaktifkannya, dan untuk mengaktifkannya tidak perlu puasa, tidak perlu tirakat, dan tidak susah juga. Jadi untuk yang pertama, untuk pengaktifan atau melatihnya, yang pertama sedulur bersihkan hadas kecil dan besar. Jadi mandi besar dulu, habis itu ambil wudhu dan siapkan pakaian yang longgar biar nanti untuk latihannya mudah. Terus cari lokasi yang lumayan lebar ya, misal lapangan atau di kamar nggak apa-apa lah, intinya lumayan luas. Terus sedulur berdiri menghadap kiblat dengan posisi kaki melebar setara dengan bahu dan posisi telapak tangan saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 1 jengkal. Terus sedulur baca niatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan ridhomu berilah hamba kekuatan, hadirkanlah silat gaib macan putih. Terus sedulur lanjutkan baca Al-Fatihah 1 kali. Setelah itu sedulur keraskan telapak tangan yang tadi sudah berhadapan, keraskan kedua telapak tangan. Terus sedulur lanjutkan membaca Allah alif, datangkanlah gerak. Ucapkan seperti itu terus, Allah alif, datangkanlah gerak. Ucapkan dalam hati berulang-ulang sampai terasa gerakan pada tangan atau kaki. Ikuti gerakannya dan jangan dilawan. Jika tubuh mulai bergerak, hentikan membaca doanya. Dan katakanlah dalam hati, gerak cepat, berulang-ulang hingga gerakannya benar-benar semakin cepat. Jadi ketika ada gerakan di telapak tangan atau di tangan atau di kaki, maka sedulur hentikan membaca yang Allah alif, datangkanlah gerak, itu hentikan karena gerakannya udah datang. Nah, tapi sedulur lanjutkan membaca atau katakan dalam hati gerak cepat. Katakan terus dalam hati gerak cepat, gerak cepat, gerak cepat. Nah, insya Allah gerakannya yang sedulur dapatkan atau gerakan yang hadir kepada sedulur itu akan semakin cepat. Nah, jika sudah semakin cepat, sedulur harus cepat-cepat menghentikan. Dengan cara baca istighfar 1 kali sambil menekan pusar menggunakan jempol tangan kanan. Maka silat tersebut akan langsung berhenti. Kenapa langsung dihentikan, Cak? Karena gini, untuk yang awam atau masih pemula, jangan terlalu ngoyo untuk melatih sampai terlalu lama, karena badan masih belum terbiasa. Jadi untuk yang masih awal atau hari pertama, usahakan ketika sudah hadir gerakannya, ikuti saja terus sampai gerakannya semakin kuat. Dari awal datang gerak sampai gerakannya cepat, usahakan cukup 1 menit saja. Intinya dari awal gerakannya datang sampai akhir ya usahakan 1 menit saja, biar tubuh nggak kaget tubuhnya. Karena kalau tubuhnya kaget, kasihan juga, nanti bisa sakit-sakit semua, bahkan bisa nggak terkontrol gitu. Kalau terlalu lama, namanya juga udah nggak kekontrol ya bisa kerasukan. Nah, untuk hari keduanya terus saja 1 menit sampai hari ke-7. Dan jika sudah seminggu 1 menit, maka kedua minggunya sedulur tingkatkan 2 menit atau 3 menit. Kalau kuat 3 menit gitu. Terus minggu ketiganya terus naikkan lagi 4 menit atau 5 menit. Jadi ini dilatih setiap hari. Terserah mau malam, mau pagi, mau sore, mau senja, terserah. Intinya di sini kan latihannya nggak sulit, cuman bentar-bentar aja gitu.
Jadi waktu setengah jam itu udah lebih banget, udah banyak banget. Jadi di minggu pertama 1 menit atau 2 menit lah, atau 2 menit kalau tubuhnya kuat 2 menit. Terus minggu kedua naikin 3 menit atau 4 menit, minggu ketiga 5 menit atau 6 gitu, sampai benar-benar tubuh sedulur merasa nyaman, merasa sudah nggak asing lagi sama gerakan-gerakan. Nah jika sudah seperti itu bisa sedulur lanjutkan dengan durasi yang lama, misal setengah jam atau 1 jam, nggak masalah. Intinya pas gerakannya hadir sedulur masih normal atau masih sadar, atau bisa dibilang sedulur tidak di luar kendali atau masih sadar lah gitulah, biar takutnya nanti nendang ini nendang itu, mukul ini mukul itu gitu yang ditakutkan. Jika sudah seperti itu, sudah terbiasa, sudah enak, nah insya Allah ketika di jalan sedulur mendapatkan musibah atau mendapatkan masalah, atau ada orang yang berniat jahat, insya Allah ini akan langsung aktif tanpa sedulur membaca doanya lagi, tanpa berniat. Misal mau dipukul dari belakang, maka sedulur akan refleks karena energi-energinya sudah menyerap ke dalam tubuh sedulur, sudah menyatu, dan insting sedulur akan semakin kuat. Maka insya Allah jika ada yang mau menerkam dari belakang, sedulur akan tahu, sehingga sedulur akan refleks, atau bahkan sedulur tidak tahu maka tubuh sedulur akan refleks dengan sendirinya. Nah karena ini silat gaib diijazahkan oleh almarhum Haji Jahidin, maka di sini saya minta sama sedulur semua yang mau mengamalkan atau menggunakan silat gaib macan putih ini, maka saya minta mahar Al-Fatihah kepada almarhum Haji Jahidin sebanyak 7 kali. Itu saja. Jadi maharnya cuman itu aja, cuman Al-Fatihah untuk almarhum Haji Jahidin 7 kali. Baik, semoga sedulur semua mengerti, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini itu bermanfaat untuk saya, untuk kalian, intinya untuk kita semua, untuk keselamatan. Ingat, yang menyelamatkan kita bukan silat kodam macan putih, bukan saya, bukan ajian-ajian, bukan amalan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita hanya menggunakan perantara saja. Baik para sedulur semua, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like yang suka, dan untuk di subscribe-nya jangan lupa juga. Ya kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.